teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinka Melita Anjeni, mahasiswa Perbankan Syariah Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Baitul Mal wa Tamwil. Nah, Baitul Mal wa Tamwil atau BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki dua fungsi utama. Yang pertama yaitu Baitul Mal atau rumah harta yang berfokus pada penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau yang biasa disebut ziswaf untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Serta fungsi yang kedua yaitu sebagai Baitul Tamwil atau rumah pengembangan yang bergerak dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana komersial berdasarkan prinsip syariah seperti pembiayaan mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah. Kemudian, perkembangan BMT di Indonesia. BMT di Indonesia mulai berkembang pesat sejak tahun 1990-an sebagai respon terhadap kebutuhan akan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, didorong oleh semangat ekonomi Islam dan dukungan dari berbagai pihak termasuk ulama dan akademisi. BMT tumbuh dari inisiatif komunitas menjadi salah satu pilar penting dalam sistem keuangan syariah di Indonesia. Meskipun bukan bank, BMT memiliki peran vital dalam melayani masyarakat, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang kesulitan mengakses layanan perbankan konvensional. Kemudian, peran BMT dalam pemberdayaan mikro. BMT memainkan peran yang cukup penting dalam pemberdayaan ekonomi mikro melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu akses pembiayaan syariah. BMT menyediakan akses pembiayaan yang mudah dan sesuai syariah bagi UMKM yang seringkali tidak memenuhi syarat untuk pinjaman bank konvensional. Kemudian, bank syariah berperan sebagai pendampingan dan pembinaan. Selain pembiayaan, banyak BMT yang juga memberikan pendampingan, pelatihan, dan pembiayaan kepada anggota baru atau nasabahnya untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka. Peran berikutnya yaitu sebagai pengembangan dana sosial. Fungsi Baitul Mal memungkinkan BMT menyalurkan dana ziswaf untuk membantu masyarakat miskin dan rentan, serta membiayai program-program pemberdayaan ekonomi. Dan peran yang terakhir yaitu sebagai peningkatan literasi keuangan syariah. BMT secara tidak langsung turut meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Kemudian ada tantangan tata kelola dan permodalan BMT. Tantangan dalam tata kelola yaitu banyak BMT, terutama yang berskala kecil, masih menghadapi kendala dalam penerapan tata kelola yang baik. Hal ini meliputi kurangnya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam manajemen. Kemudian, tantangan yang kedua yaitu pada permodalan. Keterbatasan modal menjadi isu klasik bagi BMT. Sumber permodalan yang terbatas menghambat kemampuan BMT untuk memperluas jangkauan layanan dan membiayai proyek-proyek yang lebih besar. Kemudian, ada dampak digitalisasi terhadap operasional BMT. Digitalisasi membawa dampak signifikan terhadap operasional BMT, baik peluang maupun tantangan. Yang pertama yaitu peluang. Digitalisasi memungkinkan BMT untuk menjangkau nasabah lebih luas, meningkatkan efisiensi operasional melalui layanan digital seperti mobile banking dan pembayaran online, serta mempermudah pengelolaan data dan pelaporan.
Kemudian, tantangannya, BMT perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang digital, dan menjaga keamanan cyber. Persaingan dengan fintech syariah juga menjadi tantangan tersendiri bagi BMT. Kemudian ada perbandingan antara BMT di Indonesia dan lembaga keuangan mikro di Bangladesh dan Malaysia. Di Bangladesh sendiri, lembaga keuangan mikronya yaitu Grameen Bank. Model Grameen Bank yang dipelopori oleh Muhammad Yunus dikenal dengan konsep pembiayaan kelompok tanpa agunan yang sangat efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Fokusnya pada penyaluran pinjaman mikro kepada perempuan pedesaan. Kemudian di Malaysia sendiri yaitu ada tabungan haji dan Bank Islam Malaysia Berhad. Malaysia memiliki lembaga keuangan syariah yang lebih terstruktur dan terintegrasi dengan sistem perbankan nasional. Tabungan haji misalnya berfokus pada pengelolaan dana haji dengan investasi syariah. Sementara Bank Islam Malaysia Berhad adalah bank syariah komersial yang melayani berbagai segmen. Perbedaan utama terletak pada skala, regulasi, dan integrasi dengan sistem keuangan yang lebih luas. BMT di Indonesia lebih banyak beroperasi di tingkat komunitas dan berskala kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah di Malaysia yang didukung oleh kerangka regulasi perbankan yang kuat. Sementara itu, model Bangladesh lebih berfokus pada aspek pembiayaan sosial dan pemberdayaan berbasis kelompok. Kemudian, isu-isu terkini terkait BMT. Ada beberapa isu terkini yang relevan dengan BMT, di antaranya meliputi regulasi dan pengawasan. Nah, perdebatan mengenai kerangka regulasi dan pengawasan yang paling tepat untuk BMT agar dapat tumbuh berkelanjutan tanpa kehilangan identitas asalnya sebagai lembaga berbasis komunitas. Kemudian, sinergi dengan keuangan sosial syariah. Peningkatan sinergi antara fungsi Baitul Mal dan Baitul Tamwil serta integrasi BMT dengan ekosistem keuangan sosial syariah atau ZISWAF yang lebih besar. Kemudian, peningkatan kapasitas SDM. Kebutuhan akan peningkatan kualitas sumber daya manusia BMT baik dalam aspek syariah maupun manajerial dan teknologi. Kemudian, inovasi produk dan layanan. Pengembangan produk dan layanan syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah di era digital. Dan yang terakhir yaitu ketahanan terhadap gejolak ekonomi, yaitu penguatan ketahanan BMT dalam menghadapi fluktuasi ekonomi dan tantangan mikro. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menyempatkan waktunya menonton video saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.